masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang. Serangan juga ditujukan kepada Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik berupa minyak bumi. Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Maluku, Tarakan, Kalimantan Timur, Sumatera, dan Jawa. Sambutan rakyat Indonesia. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan tangan terbuka dan menaruh simpati serta harapan yang besar terhadap Jepang karena beberapa propagandanya, yaitu 1. Meyakinkan bahwa Indonesia dan Jepang adalah saudara tua. 2. Memperdengarkan lagu Indonesia Raya setelah lagu Kimigayo di Radio Tokyo. 3. Mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. 4. Mempromosikan kepada Indonesia bahwa barang buatan Jepang lebih menarik dan murah. Namun lama-kelamaan, Indonesia mengetahui sifat asli Jepang yang hanya memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perang. Pembentukan pemerintahan militer dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 1. Angkatan Darat, yaitu tentara ke-25 Tommy Sudan untuk Sumatera. 2. Angkatan Darat, yaitu tentara ke-16 Ashamu Sudan untuk Jawa dan Madura. 3. Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pemerintahan sipil sesuai UU Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan UU Nomor 28 tentang Pemerintahan Suhu serta Tokubatsushi. UU TSP menjelaskan bahwa pemerintahan tertinggi adalah Suhu. Seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi, Yogyakarta, dan Kochi, Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah Suhu. Keresidenan Si, Kota Praja, Ken, Kabupaten Gun, Kewedanan, Son, Kecamatan, dan Ku, Desa atau Kelurahan. Organisasi Pergerakan Massa Penduduk Jepang. 1. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. 2. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA dibentuk pada tanggal 16 April 1943. Beranggotakan 4 serangkai. Tujuannya untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Tugasnya untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. 3. Miyai dan Masyumi aktif kembali pada tanggal 14 September 1942. Tugasnya dan tujuannya menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dan masyarakat Indonesia dan mengharmoniskan Islam dengan tuntunan perkembangan zaman. 4. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam atau himpunan kebaktian sesuai dengan profesinya. Programnya yaitu melaksanakan tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang, memimpin rapat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan dan memperkokoh pembelaan tanah air. 5. Seinendan adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Tujuannya untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. 6. Keibodan. Tujuannya untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. 7. Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944 yang bertujuan untuk mempersiapkan dan membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. 8. Hizbullah
dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944, yang bertugas untuk menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, dan membela agama umat Islam Indonesia. 9. Heiho, tujuannya untuk membantu tentara Jepang. 10. PETA, dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943, tujuannya untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Ekonomi perang. Ekonomi perang artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Karena Jepang sudah mulai kewalahan menghadapi serangan AS, Jepang mulai mengurangi jumlah sekolah yang ada di Indonesia. Karena hal tersebut berkaitan dengan kebijakan Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran daripada pendidikan. Pergerakan Romusa. Awalnya, Romusa hanya bekerja sukarela selama 1 minggu. Namun, setelah meningkatnya kebutuhan di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela digantikan menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Dampak Romusa. Dampak positif. 1. Tokoh pergerakan Indonesia semakin ditekan untuk segera memerdekakan Indonesia. 2. Rakyat memiliki sifat selektivitas dan berhati-hati dalam bekerja. 3. Menumbuhkan politikus baru. Dampak negatif. 1. Rakyat semakin menderita. 2. Kerugian SDA penduduk yang diambil. 3. Menindas dan menguras SDM. 4. Kelaparan. 5. Timbulnya penyakit kudis. 6. Menyebabkan kematian. Perang melawan sang tirani. A. Aceh angkat senjata. B. Perlawanan Singaparna. C. Perlawanan di Indramayu. D. Rakyat Kalimantan angkat senjata. E. Perlawanan rakyat Irian Barat. F. PETA di Blitar angkat senjata. Akibat pendudukan Jepang. Bidang politik. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang yang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Keadaan sosial budaya dan ekonomi. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan semakin meningkat, timbulnya penyakit kudis, tumbuhnya pasar-pasar gelap, pakaian dan obat-obatan sulit didapatkan. Semua objek vital dikuasai dan diawasi sangat ketat. Pendidikan tingkat dasar hanya 1. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan para pelajar juga diwajibkan untuk masuk militer. Struktur pemerintahan Indonesia harus sesuai dengan UU Nomor 28 buatan Jepang. Rakyat Indonesia dapat pelajaran dalam bidang militer. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut AS berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Maria. Sejak itulah, Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Hinomaru dan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimi ga Yo. Selanjutnya, Jenderal Umakichi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI pada 1 Maret 1945. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Pada sidang BPUPKI, Rajiman Muhammad Yamin Supomo dan Soekarno menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara. Sebelum sidang terakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang diberi nama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.